Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wassalatu wassalamu ala man uhiyal Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladzina yatamassakuna bil Qur'an. Amma ba'du. Hadirin jamaah semuanya, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan bertepatan dengan 17 Ramadan di mana Al-Quran diturunkan. Semoga kesehatan yang diberikan oleh Allah mampu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan terlimpahkan pada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini kita berada pada bulan yang mulia, berada pada hari yang mulia, yakni 17 Ramadan, di mana Al-Quran diturunkan. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pada panjenengan semuanya bahwa Al-Quran yang diturunkan untuk kita ini sudahkah menjadi imam bagi kita, atau sebaliknya Al-Quran kita paksakan menjadi makmum bagi kita. Perlu kita ketahui, Rasulullah menyampaikan, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alal Qur'ana wara'ahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran ada di depannya, menjadi imam baginya, maka dia akan dibawa oleh Al-Quran menuju surga Allah. Dan barang siapa menjadikan Al-Quran di belakangnya, mengikuti menjadi keinginannya, mengikuti semua kemauannya, Al-Quran dijadikan makmum bagi dia, maka saqahu ilan nar, dia akan diseret oleh Al-Quran ke dalam neraka. Maka apa yang harus kita lakukan di bulan yang mulia ini, di mana Al-Quran diturunkan, yang mesti kita jadikan pedoman? Kita sudah seberapa menjalankan isi Al-Quran? Sudah seberapa terbukti cinta kita kepada Al-Quran? Padahal Al-Quran menyampaikan bahwa kita mesti lebih cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Apakah kita sudah melakukan itu? Maka saudara-saudaraku, perlu kita renungkan, perlu kita lakukan, bahwa kita kalau yakin Al-Quran itu pedoman hidup kita, Al-Quran kita jadikan imam kita, maka kita mesti melihat Al-Quran. Dalam kehidupan sehari-hari kita mesti melihat Al-Quran. Masjid yang kita cintai, masjid yang kita agungkan, apakah ini menjadi satu wasilah bagi kita untuk mencintai Allah dan Al-Quran? Sekarang di musim seperti saat ini ada dua kemungkinan. Ketika panjenengan tidak bisa berangkat ke masjid, satu, bagi orang yang beriman akan sedih hatinya. Kenapa saya tidak bisa berangkat ke masjid seperti dulu? Sedih dan ingin untuk menuju ke rumah Allah, sujud, zikir, baca Al-Quran, iktikaf di dalamnya. Tapi na'udzubillah, ada golongan yang kedua, yakni begitu masjid ditutup, enak aku, nyaman aku, tidak perlu repot aku ke masjid, aku santai di rumah, aku nonton TV di rumah. Ini kenyataan yang ada. Ini membuktikan seberapa kuat iman kita, seberapa kuat cinta kita kepada Al-Quran yang sudah menganjurkan bagi kita melalui lisan Rasulullah untuk mencintai Al-Quran melalui cinta kepada masjid, cinta kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Rasulullah pada bulan Ramadan seperti ini begitu dahsyat sedekahnya, begitu bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Ketika hati panjenengan tidak bisa berangkat ke masjid, ada perasaan tidak nyaman, ada rindu untuk ke masjid, maka itu ada tanda dalam hati panjenengan, jenengan cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya.
Tapi na'udzubillah, ketika dalam hati panjenengan merasa nyaman, tidak ada masjid untuk didatangi. Ketika masjid ditutup, hati panjenengan merasa lebih nyaman, saya bisa lebih leluasa melakukan apapun di rumah. Maka na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak seperti itu, karena itu adalah ciri-ciri munafik. Semoga kita selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu dalam bimbingannya, sehingga cinta kita kepada masjid, cinta kita kepada Al-Quran, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya benar-benar terus tertanam dalam dada. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu dalam bimbingan Al-Quran, dan Al-Quran jadi imam kita, sehingga kita akan bersama-sama diajak masuk surga dengan Al-Quran. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.